Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Triyulandri Chandra dengan NIM C24012111087 dari kelompok 7 Biologi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait praktikum yang telah dilaksanakan. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Tidak setiap individu mampu menghasilkan keturunan, tetapi setidaknya reproduksi akan berlangsung pada sebagian besar individu yang hidup di permukaan bumi ini. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan tertentu setiap tahun. Reproduksi ikan sendiri terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Menurut Effendi, TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Secara morfologis yaitu dengan melakukan pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Lalu secara histologis yaitu dengan pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertama kali ikan matang gonad antara lain perbedaan spesies, umur, ukuran, dan secara fisiologis individu. Sedangkan faktor luar mempengaruhi adalah suhu, arus makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Fekunditas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Fekunditas mutlak merupakan jumlah telur yang masak sebelum dan dikeluarkan pada saat ikan memijah. Sedangkan fekunditas nisbi merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total merupakan fekunditas keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali dan sampai dengan terakhir kali. Fekunditas ikan bertahun-tahun pada praktikum hari ini yaitu kita membahas diameter telur. Apa sih diameter telur itu? Menurut Effendi, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Semakin meningkat tingkat kematangan gonad selalu diikuti dengan peningkatan diameter telur yang semakin besar. Semakin besar diameter telur, semakin meningkat pula ukuran tubuh ikan di dalamnya. Tiap spesies ikan memiliki diameter telur yang bervariasi, tidak terkecuali pada ikan yang dengan individu berbeda, namun masih dalam spesies yang sama, akan memiliki diameter yang berbeda pula. Diameter telur akan mencapai maksimal saat ikan mengalami pemijahan. Fungsi dari mengukur ukuran diameter telur adalah untuk menentukan kualitas dan volume kuning telur pada suatu spesies. Ikan sendiri terbagi dalam 2 jenis pemijahan, yaitu partial spawner dan total spawner. Partial spawner merupakan spesies ikan yang mengeluarkan telur matang secara bertahap pada satu kali periode pemijahan. Sedangkan total spawner merupakan spesies ikan yang memijahkan telurnya sekaligus pada satu kali pemijahan. Alat yang digunakan pada praktikum pada hari ini yaitu cawan Petri sebagai wadah untuk meletakkan sampel yang akan digunakan. Lalu ada mikroskop untuk mengamati diameter telur dan mengukurnya. Lalu pipet untuk mengambil sampel telur. Lalu aquades untuk memburai sampel telur. Lalu ada kaca preparat untuk tempat meletakkan sampel telur. Prosedur kerja yang dilakukan pada metode hari ini yaitu menggunakan metode gravimetri. Yang pertama yaitu gonad diburai menggunakan alat bedah dan dituangkan ke cawan Petri. Lalu tambahkan aquades ke cawan Petri, lalu ambil sampel menggunakan pipet volumetrik.
Lalu telur diletakkan ke cawan preparat dan ditutup dengan menggunakan cover glass. Lalu ukur diameter telur menggunakan mikroskop. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.